Penderitaanmu itu adalah ciptaan pikiranmu sendiri. Anda yang mencipta, Anda yang membuat premis-premis, Anda yang membuat silabus-silabus, Anda yang mengambil konklusinya. Seperti itu. Berdasarkan pikiran Anda. Jangan pernah mengatakan saya menderita, hidupnya susah, mobil nggak punya, motor nggak punya, TV nggak punya, terus nggak punya. Siapa bilang orang yang punya TV mobil itu sengsara? Nenek saya dulu nggak punya kulkas, nggak punya mobil, nggak punya motor kok. Kenapa? Bisa bahagia kok. Karena waktu itu belum ada kulkas. Jadi sejak kapan Anda menderita tidak punya kulkas? Ya pikiran Anda sendiri. Iya kan? Jadi kebahagiaanmu, kesengsaraanmu itu adalah dicipta oleh dirimu sendiri. Bukan kami yang menzalimi mereka, kata Tuhan, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Walakin anfusahum yazlimun. Aku tidak menyengsarakan mereka, tapi mereka sendiri yang menyengsarakan dirinya sendiri. Nah, dari mana asalnya? Dari otakmu sendiri. Karena hidupnya terlalu banyak keinginan, maka selama hidup kamu tidak pernah merasa berkecukupan, selalu kekurangan terus. Kenapa? Karena keinginannya terlalu banyak. Disuruh siapa? Nah, maka rumusnya kembali, kalau Anda ingin berkecukupan, cobalah keinginanmu dibatasi, disensor, diseleksi, jangan dimunculkan semuanya. Kalau keinginanmu dilepas begitu, berapapun uangmu tidak akan pernah cukup. Betul nggak? Mobil ingin nggak? Ingin. Pengen beli rumah di Jakarta yang harganya 150 miliar nggak? Pengen punya pesawat kayak Ibu Susi nggak? Pengen punya lokomotif nggak? Semuanya pengen semua. Nah, orang kalau sudah punya kepengenan itu akan terdorong secara otomatis, termotivasi kita bekerja keras. Kalau berhasil Anda senang, kalau tidak berhasil Anda kecewa. Artinya semakin banyak Anda berkeinginan, semakin banyak Anda mengalami kekecewaan. Ingat baik-baik, saya tidak pernah kecewa tidak jadi bupati. Tahu apa sebabnya? Karena saya tidak pernah ingin jadi siapa yang kecewa tidak jadi bupati? Orang yang kepengen jadi bupati. Orang miskin itu tidak akan pernah kecewa ketika dia tidak pernah ingin jadi orang kaya. Bisanya kecewa karena dia itu miskin, tetapi dia pengen jadi orang. Betul nggak? Dari mana keinginanmu? Dari membandingkan dirimu dengan orang lain. Sejak kapan Anda pengen beli kulkas? Sejak Anda melihat orang zaman dulu nggak pernah lihat kulkas, pengen puas nggak? Jadi rumusnya kembali lagi bahwa kesengsaraanmu adalah dicipta oleh dirimu sendiri. Kebahagiaanmu dicipta oleh dirimu sendiri. Itu yang jadi persoalan. Ini pengalaman kemanusiaan. Boleh Anda bercita-cita, tetapi diukur dengan kapasitas yang Anda miliki, kemampuan yang Anda miliki, dan kelayakannya. Anda tinggalnya di kampung Berungut, ya, yang tanahnya masih tanah liat. Mau beli, pengen punya mobil Rolls Royce. Di Indramayu pengen beli pesawat helikopter. Di mana melandasnya? Ini ngubung-ngubungan tah. Dan suruh digendeng gitu. Ya pakai kira-kira semuanya itu. Betul enggak? Jadi artinya Anda sekolahnya kelas berapa?
Yang SD jangka tamat pengen jadi profesor doktor, gimana lagi? Pengen jadi dosen di IAIN. Pak Tata kan ini dosen nenek. Iya, jadi wajar. Nah, ketika Anda bercita-cita pengen jadi rektor, ya kan tinggal sejengkal lagi, nggak ada masalah. Ya tapi kalau Pak Ibnu yang tidak pernah jadi dosen, ya gimana? Ya ngakal dong, betul nggak? Nah, itu semuanya jangan sampai karena banyak keinginan ternyata akhirnya hidup Anda tidak nyaman, selalu kekurangan, kurang. Kapan cukupnya? Selagi Anda punya keinginan banyak tanpa disensor, maka berapapun uangmu tidak akan pernah cukup. Keinginan itu perlu diseleksi, mana yang paling penting, mana yang penting, mana yang agak penting, mana yang tidak penting. Masih ada skala prioritas. Harus tidak boleh tidak dalam hidup ada skala prioritas. Dua orang pinjam uang sama saya. Mbak Ani buat sekolah anaknya, Mbak Tato buat beli obat. Mana dulu? Obat. Buat sekolah apa? Beli obat dulu. Obat. Paham? Iya, kalau sekolah kan bisa ditunda, bulan depan juga bisa. Kalau obat harus sekarang. Itu. Nah, nanti setelah ada skala prioritas, yang muncul nanti adalah yang real kebutuhan hidup. Nggak banyak kebutuhan tuh. Ya. Makan, pakaian, sandang, pangan, papan. Itu yang semua orang butuh. Rumah nggak? Butuh makan nggak? Betul nggak? Betul. Terus butuh apa lagi? Pakaian juga, masih telanjang. Ini kan kebutuhan. Itu pun kebutuhan standarnya yang paling minimal supaya murah meriah. Perlu rumah? Seperti apa? Yang penting asal tidak bocor. Murah nggak? Perlu kawin nggak? Butuh nggak kawin? Yang penting asal perempuan. Makan butuh nggak? Butuh. Yang penting asal kenyang. Ketika Anda minta sama Allah, yang penting asal kenyang, ternyata dikasih sambal goreng, dikasih sate, ya alhamdulillah. Ketika dikasihnya ikan asin sama sambal, juga alhamdulillah. Itu persoalannya kok. Jadi cobalah kita pakai standar yang paling minimal supaya hidup kita nyaman. Kalau kita cita-citanya yang penting rumah, yang penting tidak bocor, dapat rumah gubuk, nggak ada masalah. Dikasih gedung, ya alhamdulillah. Betul nggak? Nah, itu makanya kalau Anda ingin bahagia, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih duit sedikit, alhamdulillah. Tidak dikasih duit, duitnya hilang, nggak dapat suami, alhamdulillah. Ketemu sama pacar, alhamdulillah. Ngajak kawin, alhamdulillah. Punya suami, suaminya selingkuh. Itulah. Ada batasnya nggak? Tidak. Bersyukur tanpa batas. Walakal hamdu ala ma qadait. Ini karena fatayat ya, orang NU ya. Kunut kan berarti? Kunut nggak? Nah, di dalam kunut ada ucapan walakal hamdu ala ma qadait. Kami selalu memujimu ya Allah apapun keputusanmu. Ini komitmen kita. Kita selalu memuji Allah apapun keputusannya. Walakal hamdu ala ma qadait. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Tidak dikasih duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, siap begitu? Siap. Kalau Anda bisa hari ini, Anda sudah berada di dalam sorga. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Gitu aja. Makasih.
Assalamualaikum.